Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mimbaan, Bapak Hadi Suko Mulyono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mimbaan, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Isni Nur Fadilah MPD. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan sehat sehingga dapat berkumpul di ruang yang sangat kondusif ini dalam acara forum grup diskusi atau FGD penyelarasan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan, kemudian menyediakan ruangan yang sangat kondusif ini untuk melakukan forum diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Isni Nur Fadilah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Yulindawati selaku pengajar praktik dari CGP Ibu Isni Nur Fadilah di SD Negeri 1 Mimbaan. Saya sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Prakata dari Bapak Kepala Sekolah, 3. Forum grup diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Agar acara yang kita ikuti ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mimbaan kepada Bapak Hadi Suko Mulyono SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yulindawati SPD GR PP pengajar praktik untuk CGP angkatan yang ke-10 Ibu Isni Nur Fadilah MPD dari SDN 1 Mbak. Yang saya hormati Ibu Isni yang hari ini sedang melaksanakan FGD forum grup diskusi. Saya tahu FGD-nya, singkatannya lupa seketika gara-gara memandang rekan sejawat dari kampung. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, guru hebat SDN 1. Kita bersyukur hari ini dengan takdir Allah kita bisa berada di acara yang sungguh sangat bermanfaat. Apalagi forum grup diskusi ini tentang penyelarasan dan prakarsa perubahan sekolah, ini sangat menarik. Kalau pada kesempatan yang lalu tentang visi misi, jadi dua CGP ini dengan tema yang berbeda, ini sangat menarik buat saya. Terima kasih Ibu BP dan Ibu Isni bahwa yang dipilih
berbeda. Dan ini sangat menarik, semenarik saat kita diskusi beberapa hari yang lalu. Karena prakarsa perubahan itu merupakan sunatullah, bahwa yang abadi adalah berubah atau berubah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, itu berarti berubah. Esok harus lebih baik dari hari ini, itu juga menunjukkan barang siapa yang sama sesungguhnya rugi, sama saja rugi. Ini sunatullahnya. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya berharap nanti bersama Ibu PP, diskusi ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan sumbangsih terhadap sekolah kita secara positif. Walaupun yang hadir ini adalah tidak semua keseluruhan guru, dan prakarsa perubahan itu juga tidak hanya oleh beberapa rekan guru yang ada di sini, baik itu kita semua guru yang ada di Salimbahan, siswa, orang tua peserta didik, komite, atau seluruh keluarga besar warga sekolah di Salimbahan, stakeholder yang mempunyai kewajiban secara bersama-sama, mempunyai prakarsa untuk perubahan yang terjadi di sekolah. Nah, berawal dari sini nanti ada hal-hal yang bisa dicatat. Apa nanti yang tahun ini sudah baik, nanti ke depannya akan ada prakarsa baru menjadi lebih baik lagi. Apa kekurangan yang tidak ada diadakan kalau itu menjadi praktik baik. Kalau memang kemarin hal yang belum maksimal dimaksimalkan, sehingga benar-benar dijanjikan bahwa esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan itu butuh kerja keras, komitmen dari kita semua, bahwa yang hari ini baik tidak berhenti di sini. Kadang-kadang orang itu saya bagus, sudah ini bagus ini kan. Tapi kemudian kita tidak pernah berprakarsa bahwa ada yang lebih bagus lagi di hari esok. Kebutuhan anak hari ini tidak pernah akan sama kebutuhan anak-anak pada saatnya nanti. Hari ini kita sudah bagus, ada guru penggerak, ada guru pendekar, ada guru KP di Salimbahan, karena kita sekolah penggerak. Maka ke depan lagi ini mungkin menjadi sesuatu yang kadaluarsa. Hari ini guru penggerak itu harus daftar, harus seleksi, ya. Dan semua yang berkeinginan menjadi guru penggerak tidak semuanya dikabul dengan yang punya program. Yang ikut banyak loh, cuman tidak semuanya mendapatkan takdir terpanggil. Yang moga-moga ke depan nanti semua kita ada guru penggerak. Semua guru adalah guru penggerak dengan program yang tidak lagi pilih-pilih, kecuali dipilih berdasarkan umur. Nah, kalau sudah umurnya ya agak sepuh dipaksakan jadi guru penggerak, nah nanti adanya adalah momen berkelanjutan, bukan programnya yang berkelanjutan, ini momen berkelanjutan, akhirnya vertigo. Karena guru penggerak ini memang programnya sangat baik, sehingga membutuhkan waktu pendampingan yang sangat panjang dari kementerian. Harapan saya, mari kita bersamai panjenengan, bersama PP, bersama dengan Bu Isni sebagai materi, bahwa hari ini akan menghasilkan catatan-catatan positif yang nanti dengan PP akan sesuai dengan pengalaman PP. PP ini kan berpengalaman dari berbagai macam sekolah di luar sana. Oh, kalau Mimbar 1 ini, maka nanti nasihatnya kepada Mimbar 1 ini yang bisa diprakarsa perubahan. Misalnya gitu. Bu Isri juga berkumpul dengan banyak orang di luar sana. Maka
banyak hal positif yang bisa diambil dari pengalaman orang lain yang bisa dibawa ke sekolah. Dan itu hal yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kita merasa besar, maka jangan sampai tempurung itu ada di dalam kata. Salah ya? Kata itu di dalam tempurung ya. Sehingga benar-benar kita memandang bahwa di luar sana luar biasa, maka kita juga harus mengembali belajar dari keadaan di luar sana. Kita belum apa-apa. Kemarin di Provinsi Jawa Timur ada pameran IKN, ternyata kita belum bisa ikut karena tidak siap. Padahal seharusnya kita itu kapanpun dibutuhkan oleh dinas. Saya timbangan, siap berangkat, siap. Ternyata kita menjawab, bingung. Bagaimana? Apa ya? Karena sangat mendadak. Tapi sebenarnya apapun, kalau memang kita pernah dieksplor, ditunjukkan bahwa kita punya keunggulan, kapanpun saja keunggulan itu diminta, siap. Makanya kalau punya keunggulan, coba eksplor, tunjukkan kepada dunia luar, tunjukkan kepada dunia yang lain bahwa kita punya keunggulan. Kalau keunggulan itu tidak pernah disampaikan, tidak pernah orang tahu, sehingga kepala sekolah juga tidak tahu, akhirnya saya juga bingung apa dari EJN satu bahan yang akan dijual. Akhirnya bilang tidak ada, tak sanggup. Setelah kita tahu sebenarnya banyak, teman-teman bilang itu di TikTok Pak, itu benar di TikTok, pun tak pernah lakoni di sini. Tidak apa-apa, ATM dari TikTok boleh modifikasi. Ya, ATM dari apa saja boleh modifikasi. Kemudian tunjukkan besok nanti ketika kita pembagian rapor, yuk kita sampaikan perkembangan sekolah kita melalui laporan P5 dan laporan P3 dan P5 kepada wali murid saat pembagian rapor saja. Sehingga orang kan datang semua ini. Nah, maka buatlah setang, kemudian keliling dulu, nanti sekitar jam 10 balik ke kelas pembagian rapor. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu guru hebat, Presiden Sampimbaan, saya berterima kasih guru-guru saya. Alhamdulillah Bu. Jadi kalau di luar sana masih di SD ya, saya nggak membandingkan dengan SMP karena SMP memang semua ahli IT. Di SD itu hampir mayoritas sekolah BMN itu belum sampai 50%. Di banyak sekolah yang gurunya itu alergi dengan membuka pelatihan mandiri sampai dengan aksi nyata itu sangat sedikit. Tapi alhamdulillah di sini menjadi kewajiban minimal 1 semester setiap guru harus terbit sertifikat PMM atau dari Kemendikbud, wajib. Ya. Termasuk kepala sekolah, alhamdulillah. Sebenarnya guru-guru saya ini semuanya lebih dari 1. Bahkan mohon maaf yang senior Bu, itu Bu Indah, itu sudah punya 3-4 sertifikat Bu, PMM. Hebat. Semua akan masuk itu. Kan guru-guru saya senior ini. Ya. Semuanya punya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Yudi Dawati membersamai kita, moga-moga benar-benar manfaat barokah hari ini, dan semoga juga Bu Isni sukses dalam FGD pada pagi ini, dan kita tunggu forum diskusi pada kesempatan yang lain yang ini sangat bermanfaat. Tolong dicatat dunia apa nanti prakarsa yang kita temukan di sini dan menjadi praktik baik dari Bapak Ibu sekalian, termasuk praktik baik dari sekolah. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas motivasinya, dan semoga apa yang menjadi harapan beliau dapat terwujud. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang ketiga yaitu FGD penyelarasan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, yang sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Isni Nur Fadilah MPD. Baik, akan saya mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Yulindawati SPDGR dan Bapak Ibu Guru Hebat SDN 1 Mimbaan. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita telah diberi kesehatan untuk hadir dan mengikuti acara FGD tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya menyampaikan mengenai penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan perubahan positif pada sekolah SDN 1 Mimbaan. Amin amin ya rabbal alamin. Agar suasananya tidak tegang, Bapak Ibu, sebelum memulai diskusi, sebelumnya kita akan mulai dengan ice breaking agar suasananya tidak terlalu tegang, kemudian kita bisa fokus yang menjadi pembahasan dalam diskusi ini. Baik, ice breaking untuk kali ini yaitu tebak gambar. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan gambar yang ada pada layar. Yang bisa angkat tangan, ya Bu Mega. Imajinasi. Tepuk tangan untuk Bu Mega. Gambarnya adalah imajinasi, bahwa gambar 5 itu L-nya dihapus, ima, kemudian yang di tengah adalah gambar jin, imaji, kemudian ditambah dengan nasi, menjadi imajinasi. Selanjutnya, Bapak Ibu harus lebih konsentrasi. Kedua, tebak gambar berikutnya, ada yang bisa menjawab? Monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Ratna. Tindakan. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain selain tindakan? Masih ada yang kurang? Kenapa Bu Dede? Tindakan positif. Ya, benar sekali. Tindakan positif. Jadi dengan ice breaking ini, tebak gambar yang kedua adalah tindakan yang positif, bahwa kita sebagai manusia memerlukan imajinasi untuk menjadikan realisasi bagaimana tindakan kita terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita, termasuk sekolah kita di mana kita mengajar. Selanjutnya, nah ini apa yang akan ketahui tentang visi? Mari kita bersama-sama melihat video tersebut sebelum menyampaikan pengertian apa visi menurut Bapak Ibu.
video tersebut. Ada yang bisa menjawab, ibu-ibu, bapak-ibu, tentang visi yang ada pada video? Mungkin ada yang mau menyampaikan isi dari video tersebut? Ya, kenapa? Ingin sampai ke atas. Ingin sampai ke atas. Ya, menaiki. Ya, Pak Wahid. Visi itu impian. Visi adalah impian. Hampir sama dengan Bu Dinia, keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah menjawab. Baik, dari video yang telah ditonton, kita mengetahui apa itu visi. Di sana dimulai dari apa yang dimiliki, barang-barang yang dimiliki, kemudian digunakan untuk sebagai aksi. Setelah itu, tindakan tersebut tentu memiliki strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya, visi adalah sebuah harapan, impian, nilai, dan cita-cita. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai visi yang tepat dan aksi yang inovatif. Jadi ada pembaharuan dari zaman ke zaman. Kemudian visi tanpa aksi bagai impian belaka. Aksi tanpa visi bagai perjalanan tanpa tujuan. Visi di sekolah sebagai acuan dasar melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama untuk menggapai sekolah berprestasi. Nah, mari Bapak Ibu, saya minta tolong untuk mengisi kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Kalimat rumpang yang nantinya ada 6, setiap guru mendapatkan post-it untuk ditulis apa yang menjadi impian murid kita ke depannya. Jadi setiap guru setelah menulis kemudian menempelkan pada kertas yang sudah tertempel di depan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Baik, kita mulai dari kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya akan membacakan. Kita memimpikan murid-murid yang pertama. Ada yang belum? Ya baik, saya akan membacakan.
kita memimpikan murid-murid yang pertama, Bapak Ibu ada yang menulis beriman, bertakwa, kemudian berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, aktif, dan kreatif. Kemudian ada yang menjawab berkarakter dan hebat, ada yang menjawab berprestasi dan berakhlak yang baik, memiliki moral baik dan dapat menghadapi segala tantangan masa depan, berkarakter dan mampu mengikuti perkembangan zaman, pandai dan mengerti dunia akhirat, sopan, soleh dan soleha. Saya memiliki murid-murid yang berakhlak mulia, semangat dalam belajar, dan ada yang menjawab memiliki akhlak yang baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, baik, yang kedua saya akan membacakan. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki kepribadian yang unik, kemudian yang sama unik, makhluk yang baik yang kita didik, pribadi yang berbeda yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan, kemudian insan yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan, pribadi yang unik, anak-anak terbaik, kemudian anak-anak yang mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa menurut Bapak Ibu?
Tarik masih betul Pak Fauzan. Ya baik, saya akan bacakan terlebih dahulu yang sudah Bapak Ibu tulis. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan, kebutuhan peserta didik, kepentingan murid, pendidikan yang berkarakter, mengutamakan pendidikan karakter juga sama, karakter dan keunggulan terhadap siswanya, keadaan dan keperluan murid, disiplin dan menghormati teman sejatinya. Terima kasih. Selanjutnya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi ini dari kesadaran murid di sekolah, sadar bahwa bagaimana. Ada lagi yang belum ditempel? Nah baik, setelah Bapak Ibu menuliskannya, yang pertama ada harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Belajar adalah hal utama, belajar adalah kewajiban, belajar dengan nyaman, tugasnya adalah belajar. Sekolah tempat menimba ilmu, bahwa mereka di sekolah mendapatkan pengajaran yang layak, belajar, yang penting bahagia, serta tugas utamanya adalah belajar. Selanjutnya, kalimat rumpang yang kelima. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk apa? Jadi ini lebih difokuskan kepada warga sekolah, baik murid, guru, serta kepala sekolah. Bapak Ibu ini hebat, cepat sekali menulisnya. Luar biasa memang. Satu langsung tuliskan dengan cepat dan tanggap.
Selanjutnya belum saya bacakan. Bentar. Grogi Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terima kasih Wida. Menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan, maju bersama, memajukan sekolah dengan berbagai prestasi akademis dan non-akademis, berkolaborasi memajukan sekolah, belajar menimba ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, mendukung semua program sekolah, yakin untuk membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan, peduli kebutuhan belajar murid, menaati aturan sekolah, serta mengutamakan aturan yang berlaku. Baik, luar biasa memang. Selanjutnya, kalimat tumpang yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silakan diisi Bapak Ibu. Omega juara satu selesai duluan. Ibu KP ini menjadikan teladan, ya, disusul dengan Bulia, guru penggerak angkatan 7. Ini untuk memotivasi yang lain agar segera diselesaikan. Ya, bagus. Ya. Kali ini itu belajar kali satu dua. Besti. Enggak belajar berani ke depan itu. namanya teman yang peduli, ada teman yang tidak peduli. Ya lama. Dan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar ya nama. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah semua ya? Baik. Untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus memajukan sekolah dan memenuhi kebutuhan belajar anak. Untuk mencapai visi, kita harus saling berkolaborasi dan saling mendukung akan hak dan kewajiban, kemudian bisa bekerja sama. Selanjutnya ada bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Pendidikan yang utama, murid sebagai generasi, bangsa dan agama, semua saling berkontribusi untuk mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan. Tugas dan kewajiban harus dilaksanakan dengan baik. Sekolah keluarga kedua butuh proses untuk mencapai sesuatu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Selanjutnya, dari yang Bapak Ibu tulis mengenai cita-cita untuk murid dari kalimat tumpang nomor 1 sampai nomor 6, kita bersama-sama menyimpulkan dari nomor 1 apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Yang nomor 1, kesimpulannya ini lebih pada karakter anak, sehingga memiliki moral yang baik dalam menghadapi segala tantangan masa depan, baik itu untuk agama, soleh dan soleha, kemudian perilakunya sopan terhadap guru maupun orang tua. Selanjutnya, untuk kalimat kedua,
dapat disimpulkan bahwa menjadi pribadi yang unik. Kita tahu anak ini memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Kita sebagai pendidik adalah menuntun sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dari kalimat rumpang yang ketiga, bahwa Bapak Ibu guru ini lebih mengutamakan pendidikan karakter anak, karena visi ini adalah berpihak pada murid dan memang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi murid dan murid tujuannya. Selanjutnya, yang keempat, belajar adalah kewajiban. Ya, ini adalah tugas seorang pendidik, dan kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran yang berkualitas, yang menyenangkan, sehingga anak-anak ini memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam belajarnya. Yang keempat, kesimpulannya, jadi perlu kolaborasi dengan warga sekolah untuk mencapai kebahagiaan, kemudian peduli kebutuhan belajar murid, yang saya simpulkan dari kalimat rumpang yang keempat. Yang kelima, mohon maaf, dan yang terakhir, kesimpulan yang keenam, bahwa harus memajukan sekolah dan memenuhi kebutuhan belajar anak tadi. Nah, ya, karena disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Belajar itu tidak hanya sekedar dalam kelas, tapi di luar, kemudian juga belajar mengenai kodrat zaman sesuai dengan perkembangan teknologi. Apakah dari kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid sudah sesuai dengan impian kita? Mari kita lihat visi sekolah SDN 1 Mimbaan. Nah, visi SDN 1 Mimbaan terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul dan berprestasi. Dari impian-impian tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah SDN 1 Mimbaan? Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya atau memberikan masukan mengenai impian serta visi dari sekolah SDN 1 Mimbaan. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan impian-impian yang kita inginkan ke depannya? Iya, sesuai. Alhamdulillah. Baik, untuk yang visi SDN 1 Mimbaan berkarakter ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Kemudian unggul ini adalah mampu mempunyai daya saing secara global serta berprestasi baik akademik maupun non akademik. Selanjutnya, pertanyaan, monggo Bapak Ibu disimak dengan baik-baik, yang lain mungkin bisa menjawab, saling melengkapi. Nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, sudah selaras. Ada yang bisa memberikan alasannya? Selarasnya bagaimana? Iya, kemudian. Terima kasih Gusni atas waktunya. Visi sekolah kita yang hampir setiap hari kita teriakkan yel-yel kepada siswa kita, dan siswa kita hafal semua, berkarakter unggul, berprestasi. Allahu Akbar. Yes. Berkarakter ini menurut saya sudah selaras, karena dimensi profil pelajar Pancasila ada di dalamnya, dan siswa kita setiap harinya ada pembiasaan sholat duha,
kemudian sholat duhur juga. Selain itu juga ada kegiatan keagamaan lainnya, itu masuk ke profil yang pertama. Kemudian juga selain pembiasaan keagamaan, pembiasaan lainnya juga seperti bersalaman dengan guru, kemudian di kelas ada literasi, kemudian pembiasaan lainnya di kelas masing-masing mungkin ada yang sama dan berbeda, itu juga sudah selaras menurut saya. Kemudian unggul, nah sekolah kita tidak diragukan lagi, banyak meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Itu tidak terlepas dari seluruh kolaborasi antar warga sekolah, sehingga kita bisa unggul dalam hal tersebut. Kemudian berprestasi, tentu saja murid-murid kita selalu kita motivasi untuk mengikuti ajang perlombaan olimpiade dan ajang perlombaan di mana saja, dan itu sudah tidak diragukan lagi. Banyak siswa-siswi kita yang berhasil baik menjadi juara. Saya rasa itu visi kita sudah pas. Mungkin nanti Bu Ismi ada ide baru, kita bisa bicarakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih Budian. Ada Bapak Ibu guru lain yang akan memberikan jawaban atau masukan? Sudah cukup? Ya, baik. Lanjut nomor 2. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Bagaimana? Perlu ditambahkan atau memang sudah sesuai? Sudah sesuai. Iya, sudah sesuai karena visi sekolah kita sudah komplit, apalagi kepala sekolahnya adalah kepala sekolah penggerak. Ya, jadi memang pengalamannya sudah luar biasa, Bu. Jadi mau disesuaikan dengan pemikiran Kak Hadi juga. Apakah ada penyesuaian untuk visi sekolah? Kalau menurut Bu Ismi, apakah ada penyesuaian untuk visi sekolah kita? Baik, untuk dari saya, ya, dari diskusi ini kita akan menjelaskan antara visi sekolah dengan visi guru penggerak yang setelah lagi akan dibahas bagaimana kelanjutannya. Baik. Selanjutnya, nah jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Sudahkah visi sekolah kita menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah, ya. Dan berpihak pada murid? Iya, tentu visi ini adalah tujuannya untuk kepentingan murid dan murid. Nah, juga ini ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Next, selanjutnya, nah ini untuk penyelarasan antara visi sekolah kita SDN 1 Mimbaan dengan visi guru penggerak. Ini saya kerjakan pada tugas di LMS bahwa visi guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang smart. Saya akronimkan menjadi semangat, berakhlak mulia, peduli lingkungan, nalar kritis, berwawasan teknologi. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang visi guru penggerak? Ya, Bu Mega. Ini memang dari sana ya bisnis smart. Memang dari anunya guru penggerak. Apa bisnis yang buat? Berarti itu mengeluarkan dari visi sekolah nalar kritis yang ada di profil pelajar Pancasila. Kenapa cuma nalar kritis Bu Ismi? Terima kasih. Karena menurut saya keenam-enamnya penting gitu. Baik, kenapa kok hanya nalar kritis? Saya akan menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, di mana juga tidak hanya nalar kritis Bu Mega, di sana ada berakhlak mulia,
karena ini adalah paling teratas dari ilmu, jadi adab adalah yang paling penting. Kemudian bernalar kritis, bagaimana kita menghadapi tantangan masa depan. Anak sudah siap bersaing setelah selesai sekolah atau saat pembelajaran pun dia juga siap menghadapi segala tantangan, segala masalah, sehingga dia mampu mengontrol dirinya dengan sebaik-baiknya manusia. Seperti itu. Jadi dengan nalar kritis ini sudah mencakup semuanya menurut saya. Ada pengetahuan, ada keterampilan yang mendasari untuk menghadapi apa yang menjadi tantangan bagi dirinya maupun di lingkungan sekitar. Bagaimana Bu Mega? Sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih. Ada Bapak Ibu lain yang akan memberi masukan? Sudah? Ya, selanjutnya. Nah, ini prakarsa perubahan yang ada pada diri saya ketika saya menyelesaikan di LMS, menciptakan pembelajaran inovatif untuk mencetak siswa yang kreatif. Jadi, dengan adanya kemahiran yang ada pada diri siswa, kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran inovatif, baik itu yang berbasis teknologi maupun yang memanfaatkan lingkungan, sehingga belajar itu tidak sekedar belajar tapi belajar bermakna, bisa diimplementasikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prakarsa perubahan ini perlu diketahui Bapak Ibu, saya telah mempelajari perumusan prakarsa perubahan yang terdiri dari tahap-tahap pendekatan IA, yaitu inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini akan memberikan perubahan positif di lingkungan sekolah. Kemudian dengan menggunakan atap. Atap itu adalah aset, seperti halnya tadi video, bahwa apa saja yang dimiliki, baik itu fasilitas yang ada di sekolah, akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kita di sekolah. Kemudian T-nya itu adalah tantangan, bagaimana bisa menghadapinya, menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, baik itu dari fasilitas yang kurang memadai ataupun wali murid yang kurang kooperatif misalkan. Kemudian A-nya adalah aksi, bagaimana cara melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau impian. Kemudian pembelajaran, jadi pembelajaran itu adalah memberikan pembelajaran yang bermanfaat agar untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih maksimal. Seperti itu. Selanjutnya, setelah atap, nah baru ada kalimat prakarsa perubahan yang telah saya tampilkan pada layar. Selanjutnya, dari kalimat prakarsa perubahan ini melalui tahap bagja. Nah, tahapan bagja ini yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui kemampuan siswa yang kreatif? Yang kedua, bagaimana cara menciptakan pembelajaran inovatif untuk mencetak siswa yang kreatif? Tindakan atau penyelidikan, melakukan pengamatan siswa secara langsung di kelas, melakukan sesi sharing dengan siswa secara langsung, melakukan studi literatur mengenai pembelajaran inovatif untuk mencetak siswa yang kreatif, melakukan sharing dan diskusi dengan rekan guru mengenai pengembangan pembelajaran yang inovatif. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya ada dua Bapak Ibu. Siapa saja yang sudah melakukan pembelajaran inovatif yang mampu mencetak siswa kreatif? Yang kedua, keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang mampu membuat siswa yang untuk kreatif? Tindakannya, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran inovatif yang mampu mencetak siswa yang kreatif, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan,
untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang mampu membuat siswa kreatif, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran inovatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ini berhasil diterapkan sehingga bisa menjadi sumber ATM, amati, tiru, modifikasi. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan siswa ketika diterapkan pembelajaran inovatif yang diciptakan mampu meningkatkan kreativitasnya? Apa yang dapat dilakukan agar dapat terus menciptakan pembelajaran inovatif sehingga dapat mencetak siswa yang kreatif? Bagaimana cara agar usaha mencetak siswa yang kreatif ini dapat terus dilaksanakan secara kontinu? Tindakannya, menanyakan pendapat melalui wawancara kepada siswa mengenai harapan mereka, membuat daftar pembelajaran apa saja yang mampu mencetak siswa yang kreatif, merancang tahapan-tahapan proses pembelajaran inovatif untuk mencetak siswa yang kreatif, melakukan evaluasi dengan melakukan perbaikan agar tindakan ini terus berkembang dalam mencetak siswa yang kreatif. Tahapan bagja yang selanjutnya adalah huruf J, jabarkan rencana. Pertanyaan, 1. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang dapat mencetak siswa yang kreatif? Bagaimana menciptakan pembelajaran inovatif yang dapat mencetak siswa yang kreatif? Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target mencetak siswa yang kreatif? Yang keempat, bagaimana cara mengukur kesuksesan pembelajaran yang telah diciptakan? Adapun tindakannya, diantaranya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang mampu mencetak siswa yang kreatif, membuat pembelajaran yang inovatif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, membuat daftar capaian yang ditargetkan, menggunakan rubrik dan mencatat setiap hal positif yang terjadi pada setiap proses pembelajaran. Dan ini tahapan bagja yang terakhir, A. Atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan rencana pembelajaran inovatif yang mampu mencetak siswa kreatif dilaksanakan? Siapa yang dapat mengarahkan, memonitor, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan? Tindakannya berupa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, menyusun pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran kreatif, mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya sebulan sekali. Dari visi guru penggerak, kemudian kalimat prakarsa perubahan, menurut Bapak Ibu, apakah sudah selaras dengan visi sekolah SD 1 Mibaan? Ada yang memberikan pendapat Bapak Ibu? Dan sesuai dengan tahapan bagja. Bagaimana? Apakah sudah selaras sesuai dengan tahapan bagja tersebut? Karena visi itu didukung dengan tahapan bagja. Jadi dengan adanya semangat, kemudian bernalar kritis, berwawasan teknologi itu dapat dilakukan dengan pembelajaran yang inovatif. Kreatif itu sebenarnya untuk kita melatih anak didik untuk terampil, mahir untuk mengaplikasikan teknologi. Ada masukan Bapak Ibu? Sudah selaras atau belum? Buat Bapak Ibu? Sudah, Bu Fi. Alasannya apa Bu Fi?
karena di tahapan baca itu sudah ada berkolaborasi dengan kelas Jawa, kemudian sudah melibatkan rekan guru lain dan siswa dalam pembelajaran inovatif, sehingga menurut tadi itu kerja itu siswanya itu nanti diharapkan dengan pembelajaran yang inovatif, siswanya itu bisa menjadi kreatif. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ufi. Baik. Alhamdulillah, kalau untuk visi sekolah dengan visi guru penggerak selaras, ini menjadikan pandangan untuk Bapak Ibu guru semua melakukan visi sekolah ketika nanti tahun ajaran baru kita akan bahas secara lebih rinci, lebih jelas lagi di waktu yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatifnya apa yang dilakukan bersama? Jadi ide-ide apa yang menjadikan visi itu bisa tercapai di sekolah? Untuk mencapai visi sekolah, saya rasa meningkatkan kolaborasi antar semua warga sekolah, terutama guru. Kemudian tidak hanya guru saja, melibatkan wali siswa juga. Itu menurut saya. Nah, terima kasih. Benar sekali Bu Diniar bahwa jadi inisiatif perubahan ini dilakukan bersama, baik dari wali murid kemudian dari warga sekolah, sehingga bisa tercapai dengan komunikasi baik, dengan kolaborasi tentunya. Terima kasih. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua atau wali murid, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya bentuknya kira-kira apa saja Bapak Ibu? Bu Indah mungkin mau menjawab, memberikan masukan. Bu Indah lagi dikit mungkin ya, rapatnya ya Bu Indah. Kelas 6. Baik. Menurut Bapak Ibu bagaimana kolaborasi yang dilakukan? Mungkin pengalaman dari tahun sebelumnya bisa untuk dilanjutkan pada tahun pelajaran baru. Pengalaman Bapak Ibu bagaimana? Oh, bisa. Alhamdulillah. Mungkin seperti ini ya, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah. Misalnya di bimbingan konseling kan ada minat bakat. Nah, kita bisa mendatangkan orang tua siswa yang sesuai dengan minat bakat siswa di sekolah. Misalnya orang tuanya itu dokter, jadi orang tuanya itu bisa menceritakan ke siswanya pekerjaannya itu apa, bagaimana pekerjaannya, agar siswa itu terbuka pikirannya. Oh, jadi kalau dokter itu seperti ini, jadi kalau mau jadi perawat itu seperti ini. Jadi siswa dari sekarang itu juga bisa menentukan, oh saya nanti mau seperti Bapak. Saya lanjutkan. Tadi seperti itu. Jadi siswa itu bisa punya pemikiran dari sekarang, apa yang akan saya lakukan nanti ketika SMA, saya akan mengambil jurusan apa.
Jadi dari sekarang mereka sudah punya impian masing-masing. Begitu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ufi. Baik, mengingat Bu Ufi adalah kelas 6, lebih fokus pada bimbingan karir ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya kolaborasi ini sudah terlihat jelas pada setiap kelas di sini. Ketika ada komunitas belajar di kelas, di mana di situ terfasilitasi semua hal yang ada hubungannya dengan program dari sekolah. Mau mereka itu ada kegiatan di sekolah, maka juga ada partisipasi dari orang tua. Kemudian kalau ada lomba-lomba, jadi di situ sudah semuanya menurut saya dalam pembelajaran, dalam hal prestasi non akademik dan akademik di situ sudah ada. Terima kasih Prisma. Terima kasih. Ya, selanjutnya kolaborasi ini memang sudah dilakukan. Alhamdulillah, semoga kolaborasi yang telah dijalankan dan untuk seterusnya akan lebih maksimal untuk mendukung program-program yang ada di sekolah serta bisa mewujudkan visi sekolah kita. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya menurut Bapak Ibu, ya Pak Hadi Kurniawan. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, mungkin saya membantu menjawab. Yang pertama, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah. Yang pertama adalah mengadakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah berpartisipasi dalam mendukung semua program sekolah. Yang ketiga adalah untuk orang tua adalah saling membantu dan mendampingi siswa ketika belajar di rumah. Tidak hanya orang Pak Guru dan Bu Guru saja yang mendampingi di sekolah, tetapi orang tua juga punya peran penting di rumah. Karena Bu Guru hanya di sekolah, tidak di rumah. Ya, selanjutnya adalah untuk kepala sekolah itu yang dapat dilakukan adalah memotivasi, kemudian sebagai fasilitator untuk di mana visi misi itu bisa terwujud seperti itu. Selebihnya kerjasama tim di sekolah. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa dari guru, orang tua, kepala sekolah ini memiliki peran dalam kegiatan sehingga bisa mencapai visi sekolah yang diimpikan itu apa. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ada realisasinya itu ya dengan mengadakan rapat bersama wali murid, kemudian untuk membicarakan rencana-rencana apa yang akan diprogramkan oleh sekolah. Kita bicarakan bersama. Awalnya dulu kita mengundang tidak semua wali murid, tapi bersama KB, ya KB-nya. Kemudian dari KB itu juga merealisasikan kepada masing-masing kelas. Nah, itu pun waktu biasanya yang rutinitas kita kerjakan setiap semester sambil lalu pembagian raport program itu pun disampaikan. Nah, walaupun tidak semester, kadang-kadang ada pertemuan khusus, ya. Nah, selain program semester juga ada pertemuan khusus untuk membicarakan hal-hal yang mungkin sangat penting untuk diprogramkan di sekolah. Nah, itu dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda. Baik, dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab sangat luar biasa dan sangat jelas, sehingga saya sebagai calon guru penggerak mempunyai pengalaman baru, ilmu baru, sehingga saya akan menjadi individu atau sebagai pendidik yang memberikan manfaat dan lebih maksimal lagi dalam mendidik siswa. Baik, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, apakah ada Bapak Ibu yang akan memberi tanggapan selama diskusi ini berlangsung, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar kedepannya lebih baik? Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, mungkin Pak Wahid tanggapannya? Oh, sudah bagus, alhamdulillah. Kalau tidak ada, sudah cukup. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Visi adalah sebuah harapan, impian, nilai, dan cita-cita. Dengan adanya visi dapat menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi akan tercapai jika adanya kolaborasi yang sinergis antara kepala sekolah, rekan guru, dan stakeholder yang berperan di lembaga tersebut. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun Bapak Ibu. Mohon perhatiannya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isni. Demikian Bapak Ibu tadi penyampaian forum diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak oleh Ibu Isni. Tadi dapat kita ambil kesimpulan di Bapak Ibu antara impian murid, impian yang Bapak Ibu inginkan dengan visi sekolah itu ternyata sudah sesuai dan selaras, yaitu sudah berpihak pada murid dan menggambarkan murid yang nantinya bisa memiliki karakter profil belajar Pancasila. Kemudian Bu Isni juga sudah melakukan refleksi kegiatan hari ini dan menarik kesimpulan juga. Adanya Bapak Ibu, adanya visi dan prakarsa perubahan dari guru penggerak ini tidak untuk merubah visi sekolah Bapak Ibu, tetapi untuk menyelaraskan atau menjadi pendamping agar atau dapat mewujudkan visi sekolah menjadi lebih baik, seperti itu, untuk meningkatkan visi sekolah sehingga bisa terwujud sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu yang terakhir, penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang diskusi ini. Saya juga memohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata serta sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.